السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita masih melanjutkan poin pertama, i'lamu annal islama huwa sunnah, bahwa Islam, apapun yang ada di dalam Islam, dari mulai wudu, tayamum, azan, qomat, salat, zakat, haji, jihad, semuanya adalah sunnah. Tidak ada yang keluar dari sunnah. Tidak sunnah ya tidak Islam. Islam itu pasti sunnah. Ini untuk memisahkan antara ahlus sunnah dengan yang bukan ahlus sunnah. Ini istilah yang masyhur di kala itu. Tapi sekali lagi, sayang hari ini, terutama di negeri kita, kata-kata sunnah itu menjadi kecil, sepele, remeh, seolah sekedar sholat tahajud, sholat duha, puasa Senin Kamis, sekedar itu. Bahkan kemarin sunnah Rasul apa kemarin? Sekedar malam Jumat, ya. Ini kan jadi remeh sekali, ya. Padahal sholat 5 waktu, jihad, zakat, haji, semuanya adalah sunnah. Karena bukan sunnah, sekali lagi, bukan Islam, ya. Maka kalau hari itu orang bertanya, ada sunnahnya ini, gitu. Kalau kasarnya, ini ajaran Islam bukan, gitu. Kalau sekarang orang mungkin kurang tersinggung, ya. Maksudnya tersinggung. Ada sunnahnya apa tidak nih? Gitu. Tahlilan, yasinan malam Jumat ini ada sunnahnya apa tidak? Maksudnya ajaran Islam apa bukan? Ajaran Rasulullah apa bukan? Itu maksudnya, ya. Bukan sekedar amalan-amalan yang tidak wajib. Apa istilahnya? Dulu di zaman berkibarnya sunnah itu, untuk sholat duha, sholat tahajud, puasa Senin Kamis, ya. Mustahab, disukai, atau mandub. Jarang hari itu mengatakan sunnah, mustahab atau mandub. Karena istilah sunnah itu untuk berhadapan dengan ahlul bidah. Oh, nggak ada sunnahnya, berarti bid'ah. Nggak ada sunnahnya, berarti bid'ah. Kalau bukan bid'ah apa coba? Ibadah mahdhah, ya. Ibadah mahdhah, ya. Jadi sholat seperti ini tidak ada sunnahnya. Zikir seperti ini tidak ada sunnahnya. Umroh berkali-kali ketika 5 hari di Mekah tidak ada sunnahnya. Bid'ah. Gitu. Bukan pakai baju warna begini, nggak ada sunnahnya. Makan ini, makan anu, tidak ada sunnahnya. Ini keliru, ya. Istilah tidak ada sunnahnya itu cuman ada di ibadah
mahdoh. Kalau ghairu mahdoh, bukan begitu pembahasannya. Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Gitu ya. Makan ini, makan itu, boleh apa tidak? Berdagang, boleh apa tidak? Berdagang yang boleh, caranya bagaimana? Gitu. Bukan dagang itu sunnah. Bertani itu sunnah. Kalau jadi karyawan di kantor tidak sunnah. Ini sebuah kekeliruan. Ya. Sekali lagi mengatakan ini sunnah, ini bukan, itu dalam ibadah mahdoh. Adapun bekerja, cari nafkah dan seterusnya, tidak ada istilah seperti itu. Adanya boleh apa tidak, halal apa haram. Ya. Bukan sunnah atau tidak sunnah. Kecuali cara dari berdagang itu. Sunnah di dalam berdagang itu apa? Ngasih tahu kalau barangnya cacat, gitu. Bukan dagangnya, cara dagangnya. Sunnah di dalam berdagang. Ya. Kalau sunnah dalam jual beli, kalau si A dan si B sudah deal, haram kita nimbrung. Gitu. Sudah deal 1 juta, tiba-tiba kita nimbrung masuk, sama saya aja, saya berani 1,3 misalnya, tidak boleh, haram. Sunnahnya dalam berdagang seperti itu. La tabi' bai'ata akhihi wa la takhtub khitbata akhihi. Jangan engkau membeli sesuatu yang sudah deal, istilah kita ya, yang sudah dibeli oleh orang lain, dan jangan engkau melamar wanita yang sudah dilamar oleh orang lain dan sudah diterima. Kalau belum diterima boleh. Kalau baru ditawar, belum mengiyakan, masih boleh. Ini berapa Pak harganya? 1 juta. Aduh, 800 boleh nggak? Tiba-tiba kita masuk 900. Ya boleh, karena belum diiyakan. Gitu. Begitu juga seorang wanita yang dilamar oleh laki-laki, si wanita ini dan keluarganya belum ada jawaban. Kita masuk ikut ngelamar, boleh. Mana dalil seorang wanita datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Zainab ya, melapor kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasul, aku dilamar oleh 3 laki-laki, Muawiyah, Abu Jaham, dan Usamah bin Zaid. Berarti 3-3-nya ini belum dijawab. Gitu. Dan Nabi menyarankan pilih Usamah bin Zaid saja, karena Muawiyah begini, dijelekin oleh Nabi. Abu Jaham begini, dijelekin oleh Nabi, karena memang dalam rangka menasehati, dalam rangka supaya jangan menerima Muawiyah, jangan menerima Abu Jaham. 3-3-nya kan sahabat, manhajnya lurus, akidahnya lurus, saleh insyaallah, kan nggak ada sahabat ahli maksiat ya. Tapi dalam masalah menikah ya tentu ada pilihan, gitu ya. Dan Nabi tidak mengatakan kok bisa-bisanya Muawiyah, Abu Jaham, Usamah bin Zaid kok ngelamar engkau bersamaan, nggak boleh itu. Nabi nggak bilang begitu. Jadi sekali lagi boleh. Itu sunnahnya melamar, sunnahnya jual beli. Bukan dagang itu sunnah, bukan. Dagang itu boleh, mubah. Ada keutamaannya kalau jujur, kalau sesuai syariat, begitu. Bukan begitu dagang otomatis dapat keutamaan, enggak. Malah dapat ancaman neraka kan? Wailul lil mutaffifin,
Apa bukan ancaman itu? Ini ancaman bagi para pedagang. Karena itu cara yang paling ampuh, cara yang paling jitu. Ya. Berapa ini? 800.000. Padahal di mana-mana 1 juta. Tentu orang tertarik. Dia mainin timbangan, dia mainin takaran. Itu yang mengecoh para pembeli. Maka ancamannya tidak main-main. Wail. Wa sunnatu hiyal Islam. Sebaliknya, sunnah itu Islam. Kalau ada orang bicara apakah ini sunnah, tadi apakah ini ajaran Islam? Kalau ulama mengatakan ini tidak ada sunnahnya, hadza laisa bisunnah, ini tidak ada sunnahnya, berarti bukan ajaran Islam, bukan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yakumu ahaduhuma illa bil akhar. Tidak tegak yang satu kecuali dengan yang lain. Artinya sama persis, tidak ada perbedaan. Tapi sayang, sampai ke negeri kita diajarkan dari SD, SMP, SMA dan seterusnya, seolah sunnah itu hal yang remeh, dilaksanakan bagus, baik, berpahala, tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Namanya tidak apa-apa, ya remeh sekali. Ya. Maka mereka kaget kalau dikatakan sholat Jumat itu sunnah, sholat 5 waktu itu sunnah, zakat, haji itu sunnah, mereka kaget. Ya. Inilah gunanya kita belajar. Ya. Belajar dari dasar. Jadi kita jangan jangan merasa ya, karena kita sudah diajari oleh guru-guru kita, yaitu pasti benar. Berapa banyak yang kita dapati dari guru-guru agama kita ternyata salah, ternyata tidak pernah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, lihat dari nawaitu, usolli dan seterusnya. Saya kira kita semua pernah menerima pelajaran itu dari guru-guru kita ya. Ternyata Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak pernah mengajarkan usolli, nawaitu. Ya, kita lanjut yang kedua. Faminas sunnati luzumul jamaah. Di antara sunnah, bukan seluruh sunnah ya, di antara sunnah itu, salah satu dasar sunnah itu apa? Atau syarat menjadi sunnah itu apa? Luzumul jamaah. Selalu berada di dalam jamaah itu. Jadi kita punya jamaah, ada jamaah. Nah, kita berusaha masuk ke jamaah itu. Bahkan diancam di sini, faman rogiba anil jama'ati wa faraqaha. Kalau kita membenci jamaah itu, memisahkan diri dari jamaah itu, tidak mau masuk ke dalam jamaah itu, tidak mau bergabung, faqad khala'a ribqatal Islam min unuki. Maka terancam ikatan-ikatan Islam itu terlepas dari tengkuknya. Ini istilah bahasa Arab yang menunjukkan bubar, hancur, salah gitu. Ikatan Islam lepas dari tengkuknya, menunjukkan batal keislamannya gitu kira. Terancam seperti itu. Kalau kita keluar dari jamaah itu, tidak mau bergabung dengan jamaah itu,
berbeda dengan jamaah itu. Biarin aja. Saya punya akal, saya punya nurani, saya bisa baca ayat, saya bisa baca hadis. Orang mau bilang apa, saya merdeka dari siapapun. Saya ayat hadis, ayat hadis, ayat hadis, ya, nggak masuk ke dalam jamaah itu, maka terancam batal Islam kita. Wa kana dhallan mudillan, dan akhirnya sesat dan menyesatkan. Nggak main-main ancaman ini. Maka jangan pernah kita keluar dari jamaah itu. Qida shibri, walaupun sejengkal, walaupun sekian senti istilah kita. Jadi kita terus berada di dalam jamaah itu, kumpulan jamaah itu, ya. Dan untuk masuk ke dalam jamaah ini, perlukah kartu anggota? Tidak. Perlukah pendaftaran? Kita daftarkan diri kita supaya masuk ke dalam anggota jamaah itu? Tidak. Tanda tangan, iuran, store tiap bulan, ada ADART? Tidak. Tidak. Ya. Jadi dengan apa? Praktek. Praktek. Sholat, puasa, zakat, haji, wudu, tayamum, azan, qomat, tawaf, sa'i, kita sama nggak dengan para jamaah itu? Kalau sama, alhamdulillah, dijamin surga. Kalau tidak sama, terancam neraka. Maka kita harus tahu bagaimana para jamaah itu sholat, para jamaah itu puasa, para jamaah itu berdakwah, para jamaah itu wudu, tayamum, adzan, qomat, dan semua ibadah mahdoh. Bukan ghairu mahdoh. Para jamaah itu dagang apa? Enggak. Para jamaah itu alat transportasinya pakai apa? Enggak. Para jamaah itu berpakaiannya pakai pakaian model apa? Enggak. Bukan itu. Tapi tadi wudu, tayamum, adzan, qomat, sholat, ruku, sujud, tawaf, sa'i, dan seterusnya. Beda sedikit terancam. Ya. Nah, maka kita harus tahu jamaah tersebut jamaahnya siapa dan sekarang ada di mana. Ya. Ya, insya Allah antum tahu ya, belajar manhaj, belajar akidah, insya Allah jamaah tersebut adalah jamaah para sahabat. Jadi bukan kaum muslimin Mesir, bukan kaum muslimin Sudan, bukan kaum muslimin Saudi, Malaysia, Brunei, Indonesia, tidak. Semuanya bisa benar, bisa salah. Adapun jamaah sahabat ini tidak mungkin salah. Kalau kesepakatan sahabat salah, Rasul salah. Rasul salah, berarti Allah salah. Mustahil kan? Orang yang mengatakan tidak mungkin jamaah ini sepakat dalam kesalahan. La tajtami'u ummati 'ala ad-dalalah. Tidak mungkin para sahabatku bersepakat dalam kesalahan. Yang bilang siapa? Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasul berani bicara seperti itu dari siapa? Ya tentu dari Allah Rabbul Alamin. Maka siapa yang menyelisihi sahabat, maka pasti salah. Jangan diragukan. Nah, kita lihat yang ketiga ya, keterangan bahwa jamaah tersebut jamaahnya siapa? Jawabannya
pasal yang ketiga. Ini kan pasal per pasal ya, sampai 200 lebih. Yang ketiga, wal asasul ladzi tubna alaihi al jamaah. Adapun asas, dasar yang di situ dibangun para jamaah. Para jamaah yang dimaksud siapa? Hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang lain? Tidak. Tabi'in tidak, atba'u tabi'in tidak, kecuali mengikuti sahabat. Gitu. Kalau tidak salah kan kemarin kita bahas, walaupun bertemu dengan sahabat, tapi tidak mengikuti kebaikan sahabat, manhaj sahabat, akidah sahabat, sunnah apa bid'ah? Bid'ah. Walaupun bertemu dengan sahabat dan muslim, bertemu dengan sahabat dan muslim, otomatis tabi'in? Tidak. Ya tabi'in secara istilah masa waktu, kan muslim ketemu dengan sahabat, iya tabi'in, tapi mereka tidak mengikuti manhaj sahabat, akidah sahabat. Loh, apa ada? Ada ya. Dulu Huwaisirah kan ketemu. Kemudian anak-anak muda Khawarij ketemu sahabat apa tidak? Ketemu Utsman, ketemu Ali, ketemu Ibnu Mas'ud, ketemu Ibnu Abbas, yang diberi salam oleh Ibnu Abbas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab ahlan wa sahlan ya ibna ammi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas memberikan salam Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab dengan ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, selamat datang wahai putra paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marah Ibnu Abbas, marah. Aku sampaikan kepada kalian salam Islam, kalian jawab dengan salam jahiliyah. Marah Ibnu Abbas. Berarti kan ketemu, dan mereka muslim. Mereka mencintai Abu Bakar, mereka mencintai Umar, mencintai Allah dan Rasulnya, tapi membenci Ali bin Abi Thalib, membenci Muawiyah, membenci Utsman, membenci rata-rata para sahabat. Disinilah adil. Mereka sangat tidak adil. Walaupun mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Abu Bakar dan Umar, kan mereka nggak ketemu. Nih, ciri-ciri Khawarij begitu. Kalau tidak ketemu, suka disanjung-sanjung. Gitu. Kalau ketemu, benci. Pemerintahan Soeharto waktu itu, Soekarno disanjung-sanjung, Soeharto dicaci maki. Gitu. Sekarang begitu. Yang presiden sekarang, pemimpin sekarang dicaci maki, Soeharto disanjung-sanjung. Terus begitu. Jiwa-jiwa Khawarij. Maka jangan kita ikut-ikutan. Jangan mencaci maki pemimpin. Jangan menjelek-jelekkan pemimpin. Ya. Haram. Ini jiwa-jiwa Khawarij. Ciri khas Khawarij. Tidak suka? Pastilah. Masa kita harus suka ya? Ya udah diam. Tidak suka diam. Nggak mungkin kan seseorang itu menyenangkan semua manusia, tidak mungkin. Pasti ada yang tidak suka. Apa kata Imam Syafi'i? Ridhon nas ghayatun la tutrak. Ridho manusia, dicintai oleh semua manusia, adalah sebuah cita-cita yang tidak mungkin terkabul, yang tidak mungkin tercapai. Ya. Maka jangan pernah punya cita-cita dicintai manusia, dimuliakan manusia, dihormati manusia. Jangan. Bercita-citalah dicintai Allah, dimuliakan Allah, dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin.
Adapun sahabat tidak ada. Nggak ada sahabat yang buruk, menyimpang, nggak ada. Kalau tabi'in ada. Bertemu dengan sahabat muslim tapi menyimpang, banyak. Adapun sahabat dia muslim, bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam, mati dalam keadaan muslim, sesat, ahli maksiat, kena syubhat, tidak ada. Inilah keutamaan sahabat dibanding tabi'in, atba'ut tabi'in. Nggak ada. Antum boleh cari dari sekian ribu nama sahabat, diawali oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha, Abdurrahman bin Auf, dan seterusnya. Tidak ada satupun para sahabat yang menyimpang akidahnya, menyimpang manhajnya, ahli maksiat. Tidak ada. Bermaksiat ada. Beda kan? Bermaksiat dengan ahli maksiat. Bermaksiat bahkan gak tanggung-tanggung apa? Zina. Gak tanggung-tanggung, dosa besar. Tapi bukan pezina, pernah zina. Dan sekali, zahirnya sekali, langsung bertaubat, langsung menghadap Nabi SAW dan siap dihukum. Akhirnya dirajam dan mati, dan disolati oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini salah satu ciri sahabat, pernah terjatuh ke dalam maksiat walaupun dosa besar, tapi tidak apa? Tidak mengulang lagi. Tidak seperti kita, jatuh bangun, mengulang lagi. Dan ketika kita mengulang lagi, lalu datang kepada Allah, kembali kepada Allah, bertaubat, Allah terima? Allah terima. Lalu kita bermaksiat lagi, kita bertobat lagi, mohon ampun kepada Allah, Allah ampuni, Allah ampuni. Lalu bermaksiat lagi, lalu tobat lagi, Allah terima? Terima. Begitu seterusnya. Tidak ada istilah maksimal 3 kali. Lebih dari 3 kali nggak akan diterima, nggak ada. Kalau orang ada, kalau manusia banyak. Mengampuni bawahannya, mengampuni temannya, mengampuni saudaranya maksimal 3 kali. Kesalahan yang sama kok 4 kali tidak mau memaafkan. Itulah manusia, itulah kita. Adapun Allah Rabbul Alamin belasan kali, puluhan kali, ratusan kali Allah siap menerima taubatnya. Allah tidak bosan, dan perasaan Allah sama. Ketika si fulan bertaubat dari khamar, pertama kali bertaubat, Allah senang sekali. Antum tahu kan senangnya kayak apa? Senangnya Allah ketika ada hamba yang bertaubat kayak apa, antum tahu kan? Melebihi orang yang sangat senang. Saking senangnya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Saking senangnya. Ya, orang kalau emosinya memuncak, saking sedihnya, saking senangnya, ngomong sering salah. Nah, termasuk orang ini. Saking senangnya dia salah ucap, ya Allah, engkau hambaku, ya Allah, aku Tuhanmu, ya Allah. Ya, ini kan dosa besar. Ya, dosanya melebihi Fir'aun, melebihi iblis. Fir'aun, iblis nggak pernah mengatakan seperti itu, ya Allah, engkau hambaku. Ya kan? Tapi orang ini tidak berdosa karena keselio lidah, saking senangnya salah ucap. Dari sini keluar hukum bahwa sebesar apapun dosa, ketika kita lakukan tidak sengaja, tidak berdosa. Allah Maha Pengampun. Nah, dia akan senang sekali. Nah, Allah lebih senang ketika ada hamba yang bertaubat. Taubat apa? Taubat pertama kali.
tobat ya mungkin sholat, puasa dan sebagainya. Setahun kemudian minum khamr lagi. Berbulan-bulan dia minum khamr, lalu taubat lagi. Allah senang? Senang. Berkurang senangnya Allah? Tidak. Walaupun Allah tahu nanti dia akan mengulang lagi, akan tobat lagi, Allah nggak masalah. Allah senang. Ya. Sampai dikatakan, aku tidak pernah bosan. Engkau yang bosan. Gitu. Itulah para sahabat. Bukan berarti tanpa dosa, pernah berbuat dosa, tapi tidak pernah mengulang. Apalagi dosa kecil, dosa besar saja ada sahabat yang melakukan, apalagi dosa kecil, emosi, berantem, manusiawi. Bahkan antara Abu Bakar dan Umar. Ada riwayat dalam Bukhari bahwa Abu Bakar pernah mengatakan di hadapan Umar, dan waktu itu ada Rasulullah SAW, engkau memang selalu menyelisihi aku. Nah, berarti kan sering. Abu Bakar dengan Umar itu sering berselisih. Dua-duanya manusia termulia di muka bumi ini setelah para nabi, para rasul. Ada saja masalah manusia. Lalu apa yang tidak ada pada diri sahabat, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat? Insya Allah antum tahu. Zina ada, minum khamar ada, mengkhianati rencana Nabi, mengirim surat rahasia, Hatib bin Abi Balta'ah kan, dosa besar ada. Yang tidak ada pada diri sahabat, keburukan yang tidak ada pada diri sahabat, syirik. Tidak ada satupun sahabat yang berbuat syirik, satupun. Semuanya bertauhid, tauhid mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada satupun yang berbuat syirik. Maka enggak ada sahabat yang percaya dengan misalnya jimat, kalau di kita ya, keris, raja, wafat, gantungan-gantungan, tatoyur, percaya dengan hari-hari tertentu, tidak ada. Tidak ada. Ya. Itu pertama. Yang kedua, yang tidak ada pada diri sahabat, setelah syirik? Apa kira? Dosa terbesar nomor 2 yang sangat disukai oleh iblis, bid'ah. Tidak ada sahabat yang terjerumus dalam bid'ah. Lalu bid'ah itu diulang-ulang, dilestarikan, tidak ada. Bahwa ada sahabat yang keliru dalam pelaksanaan ibadah mahdoh, ada, tapi hilang, habis itu hilang gitu. Tidak kemudian dibela dan dijadikan sunnah. Karena salah satu kebaikan sahabat adalah cepat sekali rujuk. Sahabat itu cepat sekali rujuk. Begitu diingatkan dengan ayat, dengan hadis, langsung. Contoh besar adalah Umar. Mungkin antum masih ingat bagaimana kelakuan Umar saat tahu Rasulullah wafat. Seperti orang gila, gak waras ya. Teriak-teriak dengan menghunus pedang, mengatakan, siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, akan aku tebas dengan pedangku ini. Rasul tidak wafat, Rasul sedang menghadap Allah sebagaimana Nabi Musa 40 hari nanti akan kembali kepada kita ya. Terus semua orang tahu, nafas sudah nggak ada, udah dingin, jantung nggak berdetak, ya semua orang tahu lah. Anak remaja juga tahu mati itu seperti apa. Untuk mengetahui seseorang mati kan tidak harus jadi dokter dulu kan.
tahulah. Gitu. Tapi ya itulah ya. Ya, saking cintanya ya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mungkin jamaah berharap mudah-mudahan Umar benar. Mudah-mudahan Umar benar. Berharap Rasul akan kembali lagi. Ya. Terus berbicara Umar di hadapan para sahabat itu di masjid. Walillahilham, untung masih ada Abu Bakar. Untung masih ada Abu Bakar. Abu Bakar lebih mulia dari Umar, lebih berilmu dari Umar. Abu Bakar mendatangi Nabi yang sudah wafat, membuka wajahnya, mengucapkan, engkau baik tatkala hidup dan tatkala mati. Sadar Abu Bakar sudah wafat ya. Lalu menyuruh Umar untuk diam, gantian ngomong. Umar nggak mau diam, terus bicara ngelantur ya. Maka Abu Bakar bicara walaupun Umar masih bicara. Setelah membuka pembicaraan, langsung membawakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad halat min qablihi rusul. Muhammad itu tidak lain, tidak bukan, cuman rasul. Artinya bukan Tuhan, bukan malaikat. Qad halat min qablihi rusul, sebelum dia sudah banyak rasul-rasul. Pada mati apa tidak? Mati semua, kecuali Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kenapa nggak terima? Kenapa kaget Rasulullah wafat? Langsung Umar dengkulnya tidak bisa di kemudian hari ini ya. Di kemudian hari Umar bercerita, waktu itu dengkulku tidak sanggup menahan badanku. Mendengar ayat itu, sadar bahwa Rasulullah pasti meninggal, nggak mungkin hidup selamanya. Begitu kira-kira para sahabat itu. Jadi dosa, kalap, keliru disadarkan dengan ayat, diam, cepat rujuk. Tidak seperti kita ya. Bahkan Umar di kemudian hari mengatakan, seolah aku baru mendengar ayat itu. Padahal Umar hafal Al-Quran. Banyak sahabat yang hafal Al-Quran walaupun tidak semuanya. Salah satunya Umar. Al-Khulafa ar-Rasyidin al-Mahdiyyin hafal. Salah satunya Umar hafal. Ya mestinya kan tahu hafal, tapi seolah baru dengar. Dari sini keluar hukum bahwa orang yang emosi, hafalannya, pemahamannya, ilmunya hilang, saking emosi, saking sedihnya. Oleh karena itu seorang hakim dilarang, istilah kita ngetok palu, dilarang memutuskan hukum ketika dalam keadaan sangat sedih atau sangat bergembira. Tidak boleh ya. Dalam puncak emosi, saking senangnya atau saking sedihnya, gitu ya. Inilah sahabat. Tidak ada satupun dari mereka yang berbuat syirik. Yang kedua, apa tadi? Tidak ada satupun yang berbuat bid'ah. Satu lagi, apa kira-kira? Tidak ada satupun sahabat yang meninggalkan kewajiban. Tidak ada. Tidak sholat, tidak puasa Ramadan, tidak zakat, tidak haji padahal mampu, tidak ada. Adapun zina ada, minum khamr ada, tapi tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak ada. Oleh karena itu hadis tentang Sa'labah, pernah dengar Sa'labah ya?
seorang miskin katanya yang memohon kepada Nabi supaya didoakan agar menjadi kaya, lalu didoakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Mirip-mirip Qarun lah. Kalau Qarun kan sahih, ayat Al-Quran jadi saksi. Lalu ketika Sa'labah menjadi kaya raya karena doa Nabi alaihi salatu wassalam, lupa sholat berjamaah mulai jarang, katanya, kata riwayat itu, hadis itu. Bahkan akhirnya tidak mau bayar zakat, ditarik nggak mau sampai Nabi wafat katanya. Kemudian di zaman Abu Bakar, Sa'labah ini tobat mau bayar zakat, ditolak oleh Abu Bakar katanya. Di zaman Umar juga ditolak, lalu meninggal di zaman Utsman. Ini kisah batil. Di samping riwayatnya tidak sahih, ini menyelisihi sifat Nabi, menyelisihi sifat Abu Bakar, Umar, menyelisihi sifat seorang mukmin. Apa? Pengampun. Masa ditolak? Ya. Dan sekali lagi, yang benar, tidak ada sahabat yang tidak mau bayar zakat. Tidak ada satupun sahabat yang tidak puasa Ramadan. Tidak ada satupun sahabat yang tidak sholat. Kalau ada, berarti bukan sahabat. Berarti munafik. Munafik kan bukan sahabat. Ya, munafik sama kita lebih baik kita. Munafik itu muslim apa kafir? Munafik itu kafir. Munafik itu kafir, tapi pura-pura baca syahadat, pura-pura sholat, pura-pura ke masjid, pura-pura jihad, semuanya pura-pura. Dan ini terjadi ketika kaum muslimin banyak, mayoritas, kuat, berkuasa, gitu. Mereka ingin merasakan kekuasaan sebagaimana kaum muslimin, maka pura-pura masuk Islam. Insya Allah tidak tersembunyi bagi antum nama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tokohnya. Apakah Abdullah bin Ubay bin Salul salat di masjid? Iya. Salat Jumat? Iya. Ikut berjihad? Iya. Tapi ketika mati, Rasul mau menyolati, dilarang oleh Allah. Kalau muslim nggak mungkin dilarang. Abdullah bin Ubay bin Salul kafir, tapi pura-pura salat, pura-pura baca syahadat, pura-pura semua. Itulah yang disebut dengan munafik. Sahabat? Ya bukan sahabat. Wahum ahlus sunnati wal jamaah. Mereka itulah ahlus sunnah wal jamaah. Yang mana? Ya tadi sahabat. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu siapa sih? Jangan kita sok-sokan, oh kami, oh saya, oh kelompok ini. Enggak. Ahlus sunnah wal jamaah adalah sahabat. Sudah ada contohnya, ahlus sunnah wal jamaah adalah sahabat. Ya. Hari itu seluruh kaum muslimin di zaman Rasul dan para sahabat, seluruh kaum muslimin adalah ahlus sunnah wal jamaah. Adakah yang lain? Tidak ada. Belum ada hari itu Asy'ariyah, Maturidiyah, Rafidah, Jahmiyah, Jabariyah, belum ada. Ya. Sebetulnya kalau kita berpikir sederhana, ketemu ya. Kenapa mesti ada nama Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah? Orang di zaman Nabi nggak ada. Apalagi Rafidah. Ya. Kan antum pernah dengar barangkali ada seorang ulama cerdas ketika mau diajak debat oleh Syiah Rafidah. Dia orang-orang masuk tanpa sendal, dia masuk bawa sendal gitu. Orang-orang pada nanya, "Ya Syekh, kenapa sendal bawa masuk?"
Dia bilang, saya dengar di zaman Rasul dulu dan para sahabat, orang-orang Syiah itu suka nyuri sendal. Suka nyuri sendal, diketawain dengan polosnya, dengan jujurnya. Mana ada orang Syiah di zaman Rasul? Mana ada orang Syiah di zaman Rasul, ngaku dia. Ya, kata ulama yang cerdas ya, kalau begitu diskusi kita, debat kita selesai ya. Nggak ada Syiah kan di zaman Rasul? Ya ngapain? Orang nggak ada di zaman Rasul kok dibela-belain. Nggak ada di zaman Rasul dan para sahabat kok diikuti. Itu ya. Allahu a'lam. Ya, silakan adzan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.